Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tasawuf. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya karena sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini pagi yang cerah, saya mau melakukan kegiatan saya lagi, yaitu mau merawat bonsai kelapa yang berkarakter kura-kura ya teman. Di sini pernah saya tebas ekstrim, yaitu pemotongan pelepah yang muda ini teman, yang udah tinggi, dia tinggi sendiri ya, akhirnya saya tebas di sini. Sekarang udah ada tunas yang baru, udah tumbuh. Di sini saya belum ada penyayatan teman. Oke teman, jadi untuk bonsai kelapa ini tidak jauh dari penyayatan ya teman, karena penyayatan ini sangat penting untuk di bonsai kelapa. Kita lakukan 1 minggu sekali ini harus ada penyayatan ya teman, supaya bonsai kelapa kita ini daunnya jadi kerdil ya. Ini seperti ini sudah kerdil teman, udah lumayan ya kerdil dan juga sudah enak juga ya dipandang matanya. Oke, sebelum saya melakukan kegiatan saya, seperti biasa nih saya ditemani secangkir kopi ya, supaya kegiatan saya ini lebih semangat ya. Oke teman-teman, saya mau ngopi dulu ya. Secangkir kopi ini teman-teman, sahabat sejati saya ya, dimana saya beraktivitas di situ pasti ada kopi teman, supaya aktivitas saya ini supaya lebih semangat lagi ya. Oke teman, saya mau melakukan kegiatan saya, ikutin terus videonya, jangan di subscribe ya, tonton full durasin supaya mendapatkan ilmunya ya, terutama untuk para pemula nih ya, supaya lebih paham dan mengerti ya. Oke, ikutin terus videonya. Oke teman-teman, di sini pelepah ini masih belum saya sayat ya teman, ini bekas tebas ya. Jadi saya mau melakukan perapian di sini untuk pelepah ini supaya pelepah yang muda ini cepat mekar ya teman. Ini pelepah muda supaya cepat mekar, dan juga saya akan melakukan penyayatan ya, karena kalau tidak disayat ini daunnya tidak kerdil lagi ya teman. Ini sayang, daunnya sudah kerdil dan juga udah ya, sudah enak juga ya dipandang matanya ya. Jadi saya mau melakukan penyayatan dan pemotongan bekas pelepah yang sudah lama ini ya teman. Oke, ikutin terus videonya. Saya di sini ya teman ya, supaya daun yang masih muda ini supaya tidak tinggi ya teman ya. Saya akan potong sini ya teman. Jadi pemotongannya ini jangan mendasar dulu ya, karena ini sisa pelepah yang bekas tebas ekstrim ya teman. Oke, jadi di sini saya akan melakukan penyayatan ya, supaya daun yang muda ini cepat mekar ya teman. Jadi kita lakukan dengan pelan-pelan ya teman ya, jangan terburu-buru ya, supaya hasilnya bagus. Nah, sebelah ini juga kita sayat ya. Kita potong setengahnya aja ya. Oke. Ini bonsai kelapa saya yang berkarakter kura-kura ini teman, umurnya udah 1,5 tahun ya teman. Ini udah full pecah daun dan juga ya alhamdulillah daunnya masih kecil ya teman ya. Karena bonsai kelapa itu teman-teman sebenarnya kuncinya itu ada di penyayatan ya. Kalau penyayatannya rajin, ini pasti daun bonsai kelapa kita hasilnya kerdil ya teman ya. Oke teman, ini udah saya sayat untuk pelepah yang mudanya ini teman-teman. Ini kita lakukan di sini ya teman ya. Ini pelepah-pelepah ini kita lakukan langsung ya, supaya melengkung seperti ini teman-teman ya.
Dan saya tidak bosan-bosannya untuk melakukan melengkungkan pelepah ini harus pegang dengan kencang ya teman-teman, supaya tidak patah ya. Di sini juga sudah melakukan penyayatan ekstrim ya teman, udah sampai penyayatannya sampai mendasar nih teman, jadi udah mulai renggang ya, udah mulai renggang. Di sini saya akan rapikan juga teman-teman ya. Ini bekas-bekas sayatan yang lama, boleh ya teman-teman juga dirapikan supaya kedepannya nih hasilnya bagus ya teman. Jadi bonsai kelapa ini teman sebenarnya sangat mudah ya untuk perawatannya. Kalau teman-teman rajin penyayatannya, ini jangan khawatir ya teman, pasti bonsai kelapa teman-teman nih daunnya atau pelepahnya ini kecil-kecil ya, tidak tinggi-tinggi. Yang penting penyayatannya ini harus rutin dilakukan seminggu sekali ya, itu minimal seminggu sekali teman, jangan sampai tidak disayat ya. Kalau telat sayat ya, ini bonsai kelapa hasilnya kurang bagus teman-teman. Sayatan yang lama ini udah mengering, nah, ini boleh teman-teman kita rapikan ya. Jadi saya memberikan perawatan tentang bonsai kelapa ini, saya tidak akan bosan-bosannya ya untuk penyayatan ini sangat efektif ya untuk mengecilkan daun, dan juga untuk kerapian di pelepahnya juga nih jadi rapih dan juga bagus ya teman-teman ya. Ini bekas sayatan lama kita boleh sayat lagi ya teman-teman, artinya kita rapikan dan luruskan ya. Nah, ini biasa membekas dan mengering ya, jadi boleh teman-teman rapikan ini ya pelepahnya supaya besarnya ini sama ya, jadi imbang gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman juga yang di rumah untuk perawatan bonsai kelapa ini kita lakukannya dengan sabar ya teman-teman. Kita nikmatin prosesnya, karena kita pembonsai kelapa ini kita harus pandai-pandai untuk menikmatin prosesnya ya teman-teman. Karena kalau kita bisa menikmatin prosesnya, ini otomatis bonsai kelapa kita ini disayang-sayang terus ya teman-teman, dan juga hasilnya pasti maksimal ya. Jadi kita mengerjakan ini tidak buru-buru teman ya, jadi kita santai, kita menikmatin sambil mengopi ya, itu kan cocok teman-teman, apalagi di waktu-waktu yang senggang ya, artinya waktunya libur ya. Ini cocok untuk kita menghilangkan kejenuhan kita atau stres atau kecapean kita dari seharian kita beraktivitas kerja di kantoran atau di mana ya teman-teman ya. Kesibukan itu kan tidak tahu ya, saya juga kesibukan teman-teman apa. Nah, disinilah kita bisa terobati dengan bonsai kelapa teman-teman. Jadi kita sambil merawat bonsai kelapa, kalau bonsai kelapanya hasilnya bagus, maksimal, nah ini kita juga enak untuk menikmatin keindahannya ya teman-teman. Oke teman, nah di sini di bawah nih teman, banyak ini rumput-rumput liarnya teman-teman ya. Ini teman-temannya nih sangat subur ya. Nah ini saya akan rapikan juga teman-teman supaya bagus ya. Nah ini untuk kedepannya teman-teman, ini rencananya saya mau ganti pot ya, ini pot yang lebih ceper supaya untuk akarnya ini bisa terekspos, supaya kelihatannya lebih bagus lagi ya teman. Ini akarnya lumayan banyak dan juga udah tua ya nih akarnya teman. Juga udah waktunya juga mau pergantian media teman, karena udah lama nih ya, hampir 6 bulan teman. Udah 6 bulan saya belum garau nih. Oke teman, ini ada yang ketinggalan teman. Jadi jangan lupa juga ya nih, harus kita bersihkan dulu teman dari debu-debunya nih ya. Saya lupa teman-teman. Nah, ini sangat penting teman. Sangat penting ya ini. Jadi kalau debu-debu ini mengumpul seperti ini teman-teman, ini biasanya musuh paling utama ya di bonsai kelapa teman-teman. Kalau kutu putihnya udah banyak, bonsai kelapa ya ini terus terang aja teman-teman ya. Ini untuk keindahannya ini kurang bagus teman-teman.
lebih bahaya. Maka teman-teman harus rajin-rajin membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela pelepas ini. Daunnya ini udah kecil-kecil ya, daun udah kecil tapi sudah pecah daun. Nah, jadi bonsai kelapa kita ini kelihatannya bagus ya. Nah, sebenarnya ini saya akan potong atau pruning ya teman-teman. Cuman saya biarkan dulu supaya pelepah yang ini sudah menua dulu baru saya akan buang, teman-teman. Kalau ini saya pertahankan dulu, biarkan dulu sampai pelepah atau tunas yang muda ini yang baru saya sayat sudah menua baru saya buang, supaya ini buat tahanan ya, supaya tidak patah ini teman. Kalau langsung dibuang ini beresiko juga teman, takutnya patah ya. Ini udah cocok ya untuk kita nikmatin keindahan di bonsai kelapa ini teman-teman ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya, khususnya untuk para pemula supaya lebih giat lagi mencari bahan bonsai kelapanya dan juga membuat bonsai kelapanya, karena kita berkreasi di bonsai kelapa ini sejuta inspirasi, sejuta ide-ide, ide kreasi kita yang bisa dituangkan ke bonsai kelapa ini masih banyak ya teman. Dan teman-teman juga saya sarankan lagi buat teman-teman untuk pembuatan bonsai kelapa ini tidak susah teman-teman ya, mudah dan murah ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Video kali ini saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Oke teman-teman, kegiatan saya sudah selesai. Ini hasilnya seperti ini ya teman. Jadi untuk penyayatannya ini saya tidak mendasar ya, tidak sampai dasar ya, karena takut ini patah ya teman. Ini sangat risiko juga ya. Nah, di sini daun yang muda atau tunas yang paling muda ini sudah mulai mekar dan juga ya alhamdulillah udah full pecah daun ya teman. Oke, mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa jadikan sebuah inspirasi ya buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa ini, supaya lebih semangat lagi, supaya lebih giat lagi ya mencari bahan bonsai kelapanya, karena kita berkreasi di bonsai kelapa ini sangat asik dan juga unik ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya, terutama untuk para pemula dan khususnya buat teman-teman kita yang masih baru. Jadi untuk di bonsai kelapa ini saya ingatkan lagi, untuk masalah penyayatan ini sangat penting ya teman-teman. Harus perawatan ini, penyayatan jangan sampai kita lupakan ya, karena bonsai kelapa ini kunci utamanya adalah di penyayatan ya teman. Oke, saya akhiri video ini dan juga saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini full durasi ya, dan juga saya yakin bahwa teman-teman juga udah paham bahwa nonton full durasi pasti ada hikmahnya ya, dan juga mendapatkan ilmunya juga ya. Kalau tidak menonton full durasi pasti teman-teman juga banyakkan gagal paham ya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tambah gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.